Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan harian firman Tuhan berdasarkan Almanak Mas Gereja Kalimantan Evangelis yang pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 September 2023. Firman Tuhan berdasarkan kitab Ulangan pasal 17 ayat 2-7 dengan perikop hukuman mati untuk penyembah berhala. Adapun tema yang akan coba kita gumuli bersama dari firman Tuhan ini adalah ketaatan tanpa tawar-menawar. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, silahkan membaca nas ini kembali secara lengkap sesuai yang sudah ditentukan untuk dasar renungan kita hari ini. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bersama, mengasihi Allah adalah perintah yang pertama dan yang terutama bagi orang-orang percaya. Dalam Matius 22 ayat 37 dan seterusnya menegaskan hal yang demikian. Sebagai bukti kasih kita kepada Allah, salah satunya adalah kita tidak boleh punya ilah atau sembahan lain di luar Dia. Kita hanya menyembah dan taat kepadanya saja. Sebagaimana dikutip dalam Keluaran 20 ayat 3 dan seterusnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu firman Tuhan. Sesuai perikop hari ini, dalam bulan-bulan terakhir hidupnya, Musa menyampaikan pidato yang begitu panjang, lebar, dan dalam tentang hukum-hukum Tuhan kepada umat Israel. Ini menjadi latar belakang dari kitab Ulangan. Dia menyampaikan hukum-hukum Tuhan kepada umat Israel, mengingatkan supaya umat Israel mentaati hukum-hukum Tuhan tersebut, juga menyampaikan apa akibat atau risikonya jika mereka melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan secara khusus dalam nas hari ini, membicarakan tentang hukuman mati bagi para penyembah berhala atau mereka yang melanggar hukum Tuhan untuk setia, taat, dan hanya menyembah kepada Allah saja. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh perikop ini, hukum ini sangat serius. Dan pelanggaran terhadap hukum Tuhan ini tidak ada ampun atau tidak ada tawar-menawar. Hukumannya adalah hukuman mati dengan dasar saksi yang cukup. Dan disampaikan pula bahwa eksekutornya, algojonya yang akan melaksanakan hukuman tersebut adalah orang Israel sendiri, dimulai dengan atau melewati para saksi-saksi tadi. Dan hukuman ini harus segera dilakukan supaya yang jahat atau yang menodai umat itu dihapus. Dalam ayat yang ke-7 itu mengatakan, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Barangkali kenapa ini disampaikan, dosa yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu persekutuan kalau dibiarkan itu akan dapat merusak atau menodai citra nilai baik dari suatu persekutuan atau bisa membawa pengaruh negatif bagi seluruh umat. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari
perenungan firman Tuhan untuk kita sesuai nas hari ini sebagai pembelajaran iman untuk kita. Yang pertama, bahwa kita diingatkan untuk tetap mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Dia, firman-Nya, mentaati hukum-hukumnya dalam seluruh kehidupan kita. Jangan sekali-kali menduakan Dia. Jangan ada sembahan atau ilah-ilah lain dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah hal yang sangat serius dan tidak bisa tawar-menawar. Yang kedua, jika ada suatu pelanggaran atau kesalahan orang-orang tertentu dalam persekutuan, secara khusus berkenaan seperti yang diangkat oleh nas ini, janganlah kita berdiam diri sebagai orang percaya. Mari kita saling mengingatkan, tentu dalam proses yang baru. Kalau dalam proses yang lama seperti yang disampaikan oleh nas hari ini, mengerikan kalau dilakukan. Di mana orang Israel sendiri harus menghukum mati para penyembah berhala di antara mereka dengan melemparinya sampai mati. Tentu kita tidak menerapkan hal itu di zaman sekarang. Tapi nilai yang sama tetap bisa kita laksanakan dalam proses yang baru. Sebagai contoh adalah dalam Matius 18. Ya. Di situ mengatakan jika ada saudara-saudara kita berbuat dosa atau berbuat salah, yang pertama tegurlah dia ya, di bawah 4 mata. Kalau umpamanya tetap dilakukan, maka kita harus membawa 2 atau seorang atau 2 orang saksi ya, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika tetap dilakukan, maka kita akan membawanya kepada jemaat. Dan jika tetap dilakukan, maka ia akan diperlakukan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Atau barangkali dalam peraturan gereja kita, itulah penegakan disiplin gereja. Yang jelas ketika ada saudara-saudara kita yang berbuat salah, yang melanggar hukum-hukum Tuhan, sebagai contoh seperti yang diangkat oleh nas hari ini, kita tidak boleh berdiam diri. Sebagai umat Tuhan, mari kita saling mengingatkan, saling menasehati, sesuai dan seturut firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini beberapa hal kiranya boleh menjadi perenungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang pertama tadi adalah tetap utamakan Tuhan. Jangan menduakan Dia dengan ilah atau berhala atau yang lain. Laksanakan hukum Tuhan, terutama hukum yang utama dan yang terutama, untuk mentaati, mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Yang kedua adalah mari kita saling mengingatkan untuk hidup benar, untuk hidup yang mentaati firman Allah, untuk setia dan hanya menyembah Dia saja. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, menerima, mengimani, dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu hati bersama, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sudah menyampaikan mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memberi kami hikmat pengertian untuk dapat memahami firman Tuhan dan untuk dapat memberlakukannya dalam hidup kami. Bimbing kami untuk setia dan taat dan hanya menyembah Tuhan saja, lebih dari segala sesuatu. Tolong kami pula
agar sebagai umat Tuhan, sebagai bagian dari orang percaya, kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain, bagaimana hidup yang benar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan juga seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.